Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan untuk jawaban kali ini, di video kali ini membahas tentang pengumpulan pasukan. Zauvan akan mengumpulkan pasukan untuk dapat berperang. Dan bagaimana jalan ceritanya? Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zauvan dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Cucu akan dijadikan bahan persembahan untuk dapat menyembuhkan tuan muda Xuan Soyu, hingga membuat Zauvan dia pun benar-benar marah dan dia berniat untuk dapat menghancurkan sekte Xuan Tian. Dan berita itu juga dapat dikonfirmasi ketika dua orang tetua dari sekte Xuan Tian datang untuk dapat mencari Dandan, seorang tahanan yang melarikan diri. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zauvan, mudah saja bagi dirinya menghancurkan dua orang tetua itu dalam satu gerakan. Yang tentunya ini semua mengkonfirmasi benar apa yang diucapkan oleh Dandan. Dan karena memang di sini Zauvan dia memiliki sebuah niat untuk dapat memusnahkan sekte Xuan Tian, membuat dirinya harus melakukan sebuah persiapan. Dengan cara saat ini Zauvan dia pun mengeluarkan batu roh suci miliknya untuk dapat membentuk sebuah formasi pelindung, sementara dirinya akan meninggalkan mereka di tempat ini. Dan untuk Zauvan dia akan pergi mencari bantuan, dan itu membuat Zauvan dia meminta kepada Kuilang untuk tetap di tempat ini, sedangkan dirinya akan kembali ke sekte Moche. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat mudah dilakukan oleh Zauvan, dan itu membuat Kuilang dapat mengatakan kepada Zauvan ini mungkin saja master sekte mereka tidak akan setuju jika mereka berperang dengan sekte Xuan Tian. Tapi untuk Zauvan dia nggak peduli dengan itu semua, karena aku akan mengumpulkan orang-orangku sendiri, ucap dari Zauvan. Dan Kuilang, aku titipkan semua yang ada di tempat ini kepada dirimu, ucap dari dirinya yang kini pergi meninggalkan Kuilang dan juga yang lainnya. Sedangkan di sudut lainnya, kini beberapa waktu kemudian Zauvan dia pun tiba di gerbang sekte Moche, dan ketika Zauvan masuk, dia pun langsung disambut oleh seseorang yang meminta kepada Zauvan untuk dapat berhenti. Kau berhenti di sana, siapa? Ucap dari seseorang, dan ternyata itu adalah seorang pelayan yang memergoki Zauvan kembali pulang. Itu ternyata Anda pelayan Zau. Maafkan saya, ucap dari seorang penjaga. Dan untuk Zauvan, ya tidak apa. Di sini pelayan ini dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah kabar kalau Zauvan telah pergi meninggalkan sekte Moche. Jadi dia nggak menyangka kalau ternyata Zauvan kembali lagi, yang membuat Zauvan dia berujar, "Oh iya, aku sebelumnya telah pergi. Apakah kau merindukanku?" Ucap dari Zauvan. "Ya, tentu saja," sambut dari pelayan ini. Dia mengatakan seluruh murid-murid yang berasal dari kamar budak semuanya hormat dan juga merindukan Zauvan, karena Zauvan adalah cahaya penerangan bagi mereka semua. Tapi ketika Zauvan pergi, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sangat amat menyakitkan untuk mereka semua. Dan mereka semua juga dapat berkembang sampai ke titik ini berkat bantuan dari Zauvan. Jadi mereka semua akan tunduk dengan Zauvan, dan harusnya tahun depan aku bisa menjadi murid elit, ucap dari pelayan itu, yang membuat Zauvan baguslah. Di sini Zauvan dia juga mengatakan dan juga bertanya berapa banyak orang yang setia seperti dirimu. Dengar pertanyaan itu membuat pelayan ini mengatakan semua yang berasal dari kamar budak tentunya akan sumpah setia kepada Zauvan, karena memang Zauvan telah memberikan semua kemurahan dan juga keberkahannya untuk mereka semua. Dan menurut dirinya, setengah dari sekte dan juga tetua semua menghormati Zauvan setelah apa yang dilakukan oleh Zauvan, yang membuat Zauvan dia bertanya, lantas setengahnya lagi bagaimana? Yang membuat pelayan ini mengatakan kalau setengahnya lagi itu sepertinya agak sedikit sulit, karena mereka adalah bagian dari orang yang membenci dari Zauvan, yang membuat Zauvan dia pun mengatakan, "Oh baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, jika aku meminta bantuan kepada kalian, apakah kalian akan melakukannya?" Ya, sambut dari orang ini, dimana dia mengatakan jika Zauvan membutuhkan bantuan dari mereka, tidak peduli apapun itu, tentunya mereka semua akan ada di pihak dari Zauvan, yang membuat Zauvan dia pun mengatakan, "Bagus kalau begitu. Apakah Master Sekte juga ada di sekte?" Ucap dari Zauvan. Tidak, ucap dari pelayan ini, dimana dia mengatakan kalau akhir-akhir ini Master Sekte sangat amat sibuk. Bahkan dia tidak pernah pulang kembali ke sekte, karena sejak Zauvan bersinar di dalam turnamen naga ganda, Master Sekte saat ini mulai banyak mendapatkan undangan dari para tetua dan juga para kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk dapat membahas tentang pelindung ataupun tentang membahas sekte pelindung, yang membuat Master Sekte jadi sangat amat sibuk, selalu pergi melakukan sebuah kunjungan, yang membuat Zauvan dia pun tahu ini semua sungguh sangat luar biasa, karena memang inilah yang dia cari. Jadi poinnya saat ini Master Sekte tidak ada di tempat, ya, ucap dari pelayan itu. Dan tak lama setelahnya, kini lonceng sekte pun berbunyi, yang tentunya hal itu juga menotis bagi para tetua, yang membuat para tetua mereka pun bingung siapa yang berani-beraninya membunyikan lonceng sekte ketika Master Sekte tidak ada di tempat, yang membuat mereka pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu.
Padahal turnamen naga ganda baru aja selesai dan kenapa tiba-tiba aja muncul sebuah perintah untuk dapat berkumpul seperti ini, ujar dari orang tua itu. Dan di sini seorang tetua juga mengatakan kalau saat ini Master Sekte tidak ada, mungkin saja yang melakukannya adalah Tetua Agung. Tapi dia juga mengatakan kalau Tetua Agung tidak pernah muncul sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan wujudnya aja nggak ada yang tahu. Jadi yang berani melakukannya siapa lagi jika bukan orang yang ingin merebut kekuasaan, ujar dari orang tua itu yang membuat mereka pun bertanya siapa. Jadi maksudmu adalah Tetua Shi? Sedangkan di sudut lainnya saat ini di kediaman dari Tetua Shi, dia pun sedang berbicara dengan Lu Xie, di mana dia mengatakan dan juga meminta kepada Lu Xie untuk dapat menghubungi seseorang. Dan untuk Lu Xie, dia telah menjalankan tugas yang telah diberikan oleh orang tua itu. Yang membuat orang tua ini dia pun juga agak sedikit kesal bagaimana mungkin Zhao Fan sudah pergi dari sekte. Padahal dia bisa menggunakan Zhao Fan sebagai alatnya untuk dapat merebut kekuasaan. Dan dia juga nggak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari Zhao Fan, kenapa Zhao Fan dia pergi. Kenapa dia tidak ingin mengambil sebuah kekayaan dan juga kekuasaan? Apa-apaan ini? Ujar dari orang tua ini. Zhao Fan, apakah kau benar-benar dingin? Pergi begitu saja meninggalkan sekte setelah apa yang telah kau lakukan? Dan kau mengabaikan masa depanmu? Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Atau jangan-jangan kau telah melihat bahaya yang ada di sekte ini hingga kau memutuskan untuk dapat pergi. Kau sungguh sangat orang yang sangat bijak, ujar dari Tetua Shi. Tapi di sini Tetua Shi tiba-tiba aja dia pun ternotis ketika dia mendengar lonceng sekte berbunyi yang membuat orang tua ini dia pun berpikir siapa yang berani membunyikan lonceng sekte. Padahal saat ini Master Sekte tidak ada di tempat dan siapa yang berani membunyikan lonceng sekte, ujar dari Tetua Shi. Namun untuk Tetua Shi dia pun gak peduli siapa yang membunyikan lonceng itu, dan mungkin saja itu adalah sosok yang dapat membantu rencana mereka, ujar dari orang tua ini. Dan tak lama setelahnya kini para tetua mereka pun berkumpul di aula dari Master Sekte dan mereka melihat Zhao Fan ada di atas sana. Dan untuk Zhao Fan dia pun bertanya kepada mereka semua apakah semua tetua telah berkumpul di tempat ini. Namun melihat Zhao Fan yang muncul setelah dia membunyikan lonceng sekte tentunya membuat para tetua mereka pun bertanya apa yang dilakukan oleh Zhao Fan. Apa maksud dari ini semua? Lonceng sekte adalah sebuah simbol yang tidak mungkin dan boleh dilakukan oleh sembarang orang. Dan hanya Master Sekte dan juga Tetua Agung lah yang boleh membunyikan lonceng itu. Banyak orang yang mencoba untuk dapat melakukannya dan banyak juga orang-orang lancang yang berani melakukannya. Tapi Zhao Fan, kau adalah seorang murid dan jika kau membutuhkan sesuatu, kau tidak perlu membunyikan lonceng sekte. Kau cukup melaporkan kepada kami dan mungkin saja kami dapat membantumu dan tidak perlu melakukan sebuah keributan seperti ini, ucap dari orang tua ini yang menyinggung Zhao Fan untuk tidak melakukan hal seperti ini karena ini terlalu berlebihan. Tapi singgungan yang diberikan oleh orang tua itu membuat orang tua lainnya pun kesal dan tidak terima karena ada kata-kata lancang. Karena sebelumnya Tetua Shi pernah melakukannya yang membuat orang tua ini gak suka jika orang tua itu melakukan dan berkata seperti itu. Hei, kau jangan mengatakan seperti itu. Tetua Agung juga hampir jarang untuk dapat mengurus sekte. Jadi selama Tetua Shi dapat melakukannya itu semua baik-baik saja, ujar dari orang tua ini. Namun apa yang diucapkan oleh orang tua itu malah menjadi sebuah keributan di antara dua tetua. Mereka pun mengatakan ini semua dapat dilakukan jika memang Tetua Shi yang melakukannya demi kelancaran dari sekte. Lantas di mana kata lancangnya itu? Dan yang pada akhirnya malah terjadi keributan di antara dua tetua. Tapi untuk Zhao Fan dia pun meminta kepada mereka untuk diam, dimana dia mengatakan kalau dia dapat melakukannya karena dia memiliki benda ini. Dan dengan benda ini apakah aku bisa dianggap lancang? Ucap dari Zhao Fan sembari mengeluarkan token Master Sekte yang membuat para tetua ketika mereka melihat Zhao Fan memiliki token Master Sekte mereka semua langsung menundukkan kepala dan juga memberikan hormat kepada Zhao Fan. Dan di sini Zhao Fan dengan menggunakan token itu dia pun mengatakan atas perintah Master Sekte, semua tetua dari Sekte Mochi dengarkanlah. Mulai saat ini kalian semua tunduk kepadaku dan tidak ada seorang pun yang boleh membangkang, dan seluruh murid dan juga tetua akan ikut bersama dengan diriku menyerang Sekte Xuantian. Ucap dari Zhao Fan yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Tiba-tiba aja Zhao Fan dia mendeklarasikan sebuah perang. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Zhao Fan yang melakukan sebuah deklarasi perang membuat Tetua Shi dia pun tersenyum karena ini bisa membuat dirinya mendapatkan sebuah keuntungan. Zhao Fan, akhirnya kau telah kembali dan kau membuat sebuah guncangan besar seperti ini. Haha, luar biasa. Kalau begitu baiklah, aku akan membantu dirimu, ucap dari Tetua Shi yang berniat untuk dapat lebih menambah kekacauan untuk Sekte Mochi. Dan apakah Zhao Fan benar-benar akan mendapatkan dukungan dari para tetua untuk berperang dengan Sekte Xuantian? Ya, jawabannya iya. Hanya saja bagaimana prosesnya akan kita bahas di part lanjutannya. Dan yang ditunggu-tunggu itu adalah perang melawan Sekte Xuantian. Itu keren juga soalnya.
Soalnya nanti Zhao Fan dia akan bersama juga dengan orang-orang dari keluarga Luo dan juga anaknya Gu Santong. Itu aja spoilernya. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Ya, sebenarnya sih Zhao Fan belum ada sih ngasih tahu kalau dia akan perang melawan sekte Xuantian, tapi dia akan membawa mereka semua menuju sekte Xuantian. Yang membuat para tetua lainnya pun ya sebenarnya mereka juga tahu apa tujuan dari Zhao Fan membawa pasukan ke sekte Xuantian dalam jumlah yang banyak. Tentunya itu akan seperti sebuah deklarasi. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.